Terima kasih kepada Arjuna Digital Official sebagai penyelenggara Lomba Dharma Wacana era milenial yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Lomba Dharma Wacana ini. Umat sedharma yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Semangat Kebangsaan dalam Perspektif Etika Hindu. Saya mengangkat tema ini karena di bulan ini adalah bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Bulan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya 17 Agustus 1945. Di hari di mana kita menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bulan ini sangat tepat dijadikan momen untuk menumbuhkan semangat kebangsaan sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara menumbuhkan semangat kebangsaan dalam perspektif etika Hindu. Sedharma dan pemirsa Arjuna Digital Official yang saya banggakan. Manusia sebagai makhluk yang dikatakan utama dituntut untuk berbuat dan bertingkah laku yang baik. Keberadaan Wibeka dalam memilah dan memilih menjadi alat untuk mampu beraktivitas sesuai norma. Ini menjadi usaha untuk menciptakan suatu keselarasan dan keharmonisan. Keharmonisan akan dirasakan apabila manusia tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dalam beretika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Franz Magnus dalam bukunya yang berjudul Etika Jawa menjelaskan, etika merupakan keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Donder dalam bukunya 2010 menyebutkan etika dalam bahasa Sanskerta disebut dengan susila. Karena itu, susila menjadi tolak ukur baik atau buruknya perilaku seseorang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perilaku individu, menggunakan pendekatan ini sebagai bagian meningkatkan hubungan kekeluargaan dengan sesama warga negara, serta pembentukan karakter individu yang memiliki wawasan kebangsaan. Umat sedharma dan pemirsa Arjuna Digital Official yang saya kasihi dan saya banggakan. Dalam agama Hindu, ada 3 ajaran yang kita jadikan sebagai pedoman dalam beretika, yaitu Trikaya Parisuddha, Tatwamasi, dan Panchayamabrata. Yang pertama adalah Trikaya Parisuddha sebagai dasar perilaku. Agama Hindu meyakini perbuatan yang dilakukan setiap manusia harus disucikan. Perbuatan yang disucikan itu adalah berkata-kata yang benar dan suci, berbuat yang benar dan suci, dan berpikir yang benar dan suci. Dengan mengadopsi kultur budaya yang berakar dari jati diri bangsa dan melekat erat pada aktivitas sosial, akan meningkatkan karakter kebangsaan itu sendiri.
Posisi kita sebagai umat beragama Hindu diingatkan untuk melakukan manajemen terhadap pikiran serta keinginan. Karena dari 3 unsur Trikaya Parisuddha, pikiran yang memiliki andil besar dalam menimbulkan perbuatan serta perkataan yang baik dan benar. Demikian pula sebaliknya. Pikiran yang memiliki andil besar dalam menimbulkan perbuatan serta perkataan yang buruk. Sehingga amat penting untuk mengendalikan pikiran yang mana dalam Trikaya Parisuddha disebut dengan Manacika Parisuddha. Dalam hal perkataan, agama Hindu mengajarkan agar manusia dapat berkata-kata yang benar dan suci, atau Wacika Parisuddha. Bahwa dengan berkata-kata yang benar dan suci, kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Maka, sungguh pentingnya perkataan yang suci itu, atau Wacika Parisuddha, sehingga dapat menyenangkan dan membahagiakan sesama manusia. Begitu pula terhadap perbuatan manusia, agar mengarah ke perbuatan yang baik dan benar berdasarkan dharma, agar mencapai kebahagiaan dan kemuliaan. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang nantinya akan mengantarkan manusia menuju ke surga. Sedangkan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama yang nantinya akan menyeret manusia ke jalan yang sesat atau neraka. Manusia mempunyai kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik. Hal ini disebut dengan istilah Kayika Parisuddha, supaya hidup ini tidak sia-sia tetapi penuh makna. Hal ini dijelaskan dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 5 sebagai berikut. Apa nikeng dadi uang, utama juga ya, nimitaneng mangkane. Wenang ya tumulong awaknya sangking sengsara. Mekesedanang cuba karma, hingga ning kota maning dadi wangi. Yang artinya, menjelma menjadi manusia sudah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena lahir ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Intinya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia ini. Kesempatan yang sungguh sulit diperoleh dan merupakan tangga menuju pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Bertitik tolak dari uraian yang saya sampaikan tadi, untuk menciptakan kondisi bernegara yang ideal, diperlukan usaha penanaman karakter kebangsaan dan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud ialah wawasan kebangsaan, di mana guna mewujudkan kesejahteraan tatanan yang dibangun harus mengedepankan cinta tanah air untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Umat sedharma yang saya banggakan. Yang kedua, ajaran etika yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam menumbuhkan semangat kebangsaan adalah Tatwamasi sebagai komitmen solidaritas. Pada tingkat aksiologis, pembicaraan tentang nilai-nilai adalah hal yang mutlak. Nilai ini menyangkut etika, moral, dan tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan manusia itu sendiri, dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan demi kepentingan lebih luas
menjadi titik penting pembangunan karakter kebangsaan dan cinta tanah air. Kesadaran ini memunculkan rasa persaudaraan cinta sesama dan saling menghormati. Dengan contoh ini, anak akan mengetahui bahwa semua orang dan semua ciptaan Tuhan harus dihormati. Sesuai dengan ajaran Tattva Masih yang menjelaskan bahwa semua makhluk hidup bersumber pada asal yang satu, yaitu Brahman. Dengan demikian, akan terjalin hubungan yang selaras antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta beserta isinya, dan Tuhannya. Dalam kitab Atharva Veda dijelaskan, Ihayuwa hawamiyatu maitu samsrawane utamam fardiyatu. Girah ihayuwa sarwaya paso asmin istatu yirai. Yang artinya, ya para dewata, dengarkanlah doa-doa kami dan datanglah kemari. Semoga panggilan persatuan memperkuat keluarga ini. Semoga kekayaan ternak dan kemakmuran tetap di sini selamanya. Sloka tersebut menjelaskan, kita harus memiliki kesadaran bahwa semua makhluk yang ada di alam semesta sebagai sahabat. Ikatan yang tercipta di alam bersumber pada satu titik, yaitu Ida Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Melihat berbagai dinamika di masyarakat, maka asas kekeluargaan dan rasa persahabatan menjadi penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai keagamaan jangan dipandang sebagai penghias semua tanpa ada makna dalam implementasi di masyarakat. Yang ketiga adalah ajaran Panca Yama Brata, yang artinya pengendalian diri atau keinginan. Problem terbesar yang dihadapi sesungguhnya bukanlah dunia luar, tetapi kemampuan diri kita untuk mengendalikan panca indriya guna mencapai keseimbangan jiwa. Panca indriya yang tidak terkendalikan akan menyeret kita ke lembah penderitaan atau samsara. Melalui Panca Yama Brata yang merupakan bagian yoga manusia yang dapat melatih disiplin diri, mengendalikan hawa nafsu, seperti yang dikemukakan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 27 sebagai berikut. Prasanta manasam hyena yoginam sukam utamam upa iti santrajasana Brahma Bhutanam Akal Mawam, yang artinya kebahagiaan tertinggi jatuh pada seorang yogi yang pikirannya tentram, damai, yang hawa nafsunya terkendalikan. Mereka yang tiada noda akan bersatu dengan Brahman Ida Sang Widiwasa. Melakukan brata dan tapa atau yoga dengan mantap, kita akan berhasil menghadap dan menemukannya. Jadi, dengan pelaksanaan Panca Yama Brata dengan mantap, kita akan menemukan berbagai gejala kerohanian dan menikmati kebahagiaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Hal inilah yang senantiasa dicari dan dilakoni oleh seorang Bhakta, karma, jenana, dan yogi yang sejati. Jika seseorang telah mencapai tahapan ini, maka patutlah dijadikan panutan oleh rekan-rekannya. Rasa antusias pemuda mengikuti upacara atau kegiatan peringatan menimbulkan keyakinan bahwa niat untuk membangun bangsa dapat dilakukan dengan cinta kasih dan saling menghormati atau ahimsa. Maka akan memperkuat kekeluargaan ini. Proses itu dibentuk dengan bersungguh-sungguh di masa pendidikan,
atau Brahmacari. Kesetiaan atau satya pada bangsa dan negara menjadi kekuatan dengan tujuan meraih kemerdekaan dan kedamaian, atau hal ini disebut dengan istilah Awayawaharika. Maka dapat dipastikan masyarakat jujur, adil, dan sejahtera, atau astenya akan tercipta. Semua ini adalah nilai-nilai yang harus diamalkan dimanapun kita berada dan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang saya muliakan, sebelum saya akhiri Dharma Wacana ini, dapat saya simpulkan bahwa untuk membangun semangat kebangsaan dalam etika Hindu terdiri dari berbagai aspek, meliputi yang pertama, etika berperilaku keagamaan yang mana nilai susila dibangun untuk menciptakan hubungan yang baik antar individu sebagai bagian dari masyarakat berbangsa. Yang kedua, sebagai komitmen dalam kebersamaan sebagai wujud yatnya dilakukan sebagai sebuah siklus bernegara yang menggerakkan roda kehidupan. Yang ketiga, pengendalian rasa individualis dengan menjalin hubungan dalam masyarakat plural, maka akan tercipta suatu ikatan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan agama Hindu sebagai warga negara. Untuk mencapainya, diperlukan kader-kader penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur. Maka, bela negara berbasis keagamaan dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan pemimpin yang baru, yang dapat mengarahkan anggota serta masyarakatnya mencapai kemakmuran. Umat sedharma dan pemirsa Arjuna Digital Official yang saya kasihi dan saya cintai, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Harapan saya, begitupun harapan umat sedharma, semoga semangat kebangsaan kita selalu tumbuh di tengah pluralisme melalui keyakinan kita terhadap ajaran agama kita. Sebagai penutup, saya haturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.